Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita semuanya dapat hadir salah satu majelis antara majelis ilmu yang sudah kita istiqomahi bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita dapatkan dikaruniai kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kefahaman dapat kita amalkan dalam keseharian kita menjadi amalan-amalan salih dan ibadah. Dengan amalan salih Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, dan dengan rahmatnya Allah semoga Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan benar. Hadirin yang memuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan 38 sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dijamin masuk surga. Kita sampai pada seorang sahabat mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Abi Waqqas adalah ayah dari Sa'ad yang nama aslinya adalah Malik. Maka dalam beberapa riwayat hadis, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga disebut dengan Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mengatakan bahwa aku adalah sepertiga Islam. Aku adalah sepertiga Islam itu maksudnya, ini perkataan masyhur sekali. Maksudnya adalah bahwa ia adalah orang yang ketiga masuk Islam setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dalam perkataan ini tidak menyebutkan keluarga Nabi, jadi keluarga Nabi tidak dihitung, karena ada keluarga Nabi yang juga awal-awal masuk Islam seperti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Zaid bin Harithah, ya, budaknya Nabi SAW. Tapi ini tidak dimasukkan oleh Sa'ad. Kemudian Sa'ad mengatakan, aku adalah sepertiga Islam. Sepertiga Islam itu maksudnya satu di antara tiga orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah sebagai pembawa risalah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Sa'ad. Walaupun sebenarnya ketika Sa'ad masuk Islam bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas saja yang masuk Islam, karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ketika mulai mempromosikan Islam kepada circle-nya, kepada orang-orang yang terpandang tentunya, karena sahabat Abu Bakar adalah orang yang terpandang, maka di hari pertama atau kedua sahabat Abu Bakar menceritakan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, sahabat Abu Bakar sudah berhasil mengajak 5 orang untuk masuk Islam. Dan 5 orang ini salah satunya Sa'ad. Yang pertama adalah sahabat Utsman, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Abdurrahman bin Auf,
Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang ini masuk Islamnya secara bersamaan. Ya saja kemudian saat di waktu yang bersamaan kemudian merasa ya 5 ini masuknya bareng, sehingga kemudian sepertiga Islam itu maksudnya ya termasuk di awal-awal masuk Islam setelah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian yang ketiga ini adalah 5 orang sahabat mulia ini. Ya, jadi sahabat Abu Bakar itu punya radhiyallahu anhu punya andil yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menawarkan dan mempromosikan Islam itu kepada orang-orang yang ada di levelnya, ya, orang-orang terpandang. Ya, 5 sahabat yang tadi kita sebutkan, Zubair, Abdurrahman, Utsman, Thalhah dan Sa'ad ini orang-orang terpandang. Ya, maka sejatinya kita juga punya tugas dakwah yang sama. Kita mendakwahi orang-orang yang ada di circle kita masing-masing, Ya, kalau Anda seorang akademisi ya berdakwahnya di kalangan akademisi. Kalau Anda seorang pedagang ya berdakwahlah saja di antara para pedagang. Kalau Anda seorang anak band ya sudah berdaganglah, berdakwahlah di antara orang-orang yang sesirkel dengan kita. Ya, anak-anak motor ya dakwahlah apa yang bisa kita warnai dari kebiasaan kawan-kawan kita di circle kita, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di antara kemuliaannya beliau juga adalah orang yang pertama kali mengalirkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali mengalirkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW, beliau diminta oleh Nabi bergabung pada madrasah pasukan berkuda di kota Madinah. Karena Nabi SAW tahu betul Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang yang terampil dalam berperang. Kemudian dalam sebuah ekspedisi Sariyah, ya, Sariyah. Jadi bentuk perangnya Nabi itu ada 2, satu Sariyah, satu Ghazwah. Sariyah itu tim ekspedisi, Nabi tidak ikut dalam pasukan tersebut. Kalau Ghazwah Nabi ikut berperang. Dalam sebuah tim ekspedisi, tim Sariyah, ya, dipimpin oleh seorang sahabat bernama Ubaidah bin Al-Harith, ya, Rasulullah mengutus mereka ke sebuah tempat namanya Robil. Disitulah kemudian diberi tugas kelompok ini untuk melindungi kaum muslimin yang ada di sekitar Robil ini. Ya. Kemudian terjadilah di situ gangguan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang pertama kali membela Islam dan menumpahkan darah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian dikenal sekali Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama kali mengalirkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ya. Orang yang pertama kali membidikkan panah di jalan Allah itu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi Sa'ad ini memiliki satu keterampilan yang sangat luar biasa, dan keterampilan atau skill dalam memanah ini belum pernah didapatkan di sahabat yang lain, sampai kemudian Sa'ad lah yang memiliki keterampilan menonjol itu. Ya, sehingga Sa'ad ini terkenal orang yang tajam tembakan panahnya dan tajam doanya ke atas langit. Ya, nanti akan kita ceritakan beberapa kelebihan Sa'ad yang lain. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW juga mengatakan ketika Sa'ad datang ke sisi Nabi, kemudian Nabi SAW berkata, "Hada khali, falyurini mru'un khalahu." Ya, sesungguhnya ini adalah pamanku. Sa'ad ini adalah apa? Pamanku. Maka hendaknya setiap orang mengenalkan siapa pamannya. Ya. Kalau ditelusur, ya, nasab leluhurnya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kita akan tahu bahwa Sa'ad ini dari jalur ayahnya yaitu Malik, ya, akan bersambung pada kakeknya Sa'ad bernama Zuhrah, yang mana Zuhrah ini, ya, adalah juga leluhurnya ibunya Nabi SAW, Aminah. Aminah itu kalau ditelusur ke atas maka sampai kepada Zuhrah, maka termasuk Bani Zuhrah
suku yang terpandang di kota Mekah di kalangan orang Quraisy, sehingga Nabi SAW manggil siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini pamannya. Paman dari jalur ibu itu biasa dipanggil dengan khali, ya, khali atau akhwal, bahasa jamaknya akhwal, atau kalau perempuan bibi itu khalah, ya, khalah, ya, khalah dan khali. Makanya orang-orang Arab atau keturunan Arab yang tinggal di Indonesia ini, ya, itu biasanya manggil orang-orang pribumi dengan sebutan akhwal, ya, saudara-saudaranya ibuku, gitu ya. Jadi panjenengan ini akhwal. Kenapa? Karena saudaranya ibunya, saudara-saudara kita yang keturunan Arab, karena ayahnya dari Arab, ibunya orang Indonesia, gitu ya. Nah, sama hadirin, Rasulullah mengatakan ini adalah pamanku khali, ini adalah saudara ibu, ya, saudara ibu. Fal yurini imru'un khalahu. Maka hendaknya setiap kalian mengenalkan siapa pamannya, gitu ya, siapa saudara ibunya, gitu ya. Nah, jalurnya itu tadi, karena ayahnya Sa'ad yaitu Malik atau Abi Waqqas itu adalah anak keturunan dari Zuhrah dan Aminah. Ibunya Nabi SAW itu juga keturunan dari Zuhrah, ya. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pamannya, ya, sebagai pamannya. Ada kisah yang menarik dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang sangat terkenal, yaitu saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Kita tahu bahwa ibundanya Hamnah bin itu ternyata apa? Ternyata tidak suka kalau anaknya masuk Islam. Nah, Hamnah binti ini dia termasuk orang-orang Quraisy yang tidak suka kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ketahuan anaknya masuk Islam, maka Hamnah ini adalah orang yang pertama kali menentang. Ibunya adalah orang yang pertama kali menentang, ya. Bahkan ibunya marah besar, ya. Dia bersumpah dengan sumpah yang sangat keras bahwa dia tidak akan makan dan tidak akan minum dan tidak akan berteduh di naungan, tidak akan tidur di dalam rumah, ya. Pokoknya dia mogok makan, gitu ya. Ya, mogok makan. Agar apa? Agar bisa menjadikan Sa'ad ini tersentuh perasaannya dan kemudian kembali kepada kekufuran, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kisah ini disebutkan sendiri oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diabadikan dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq, di mana dalam beberapa riwayat hadis seperti Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sahih Muslim juga disebutkan cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Saya akan coba bacakan ceritanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Mendengar aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, agama apa yang kamu bicarakan itu? Tinggalkan agamamu itu atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Ya. Ia mencercaku habis-habisan, sampai-sampai aku dianggap anak yang tega membunuh ibunya sendiri. Maka aku berkata, jangan lakukan itu wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena hal itu. Selama sehari semalam ibuku tidak mau makan dan tidak mau minum. Keesokan harinya kondisi ibuku sangat payah. Pada hari berikutnya ia masih tidak mau makan dan tidak mau minum. 2 hari tidak mau makan dan tidak mau minum, sehingga kondisinya semakin payah. Melihat hal itu aku berkata kepada ibuku, wahai ibuku, demi Allah, kamu harus tahu jika kamu punya 100 nyawa lalu akan keluar satu persatu. Jika ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini karena hal itu.
maka ibu mau makan atau tidak mau makan maka terserah ibu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi niat hati ibunya ingin kalau sekarang itu namanya perang urat saraf gitu ya, siwar ya. Tapi ternyata Sa'ad juga siwar kepada ibunya, yaitu dengan mengatakan apa? Kalau engkau punya 100 nyawa wahai ibu, satu persatu lepas dari dirimu, aku tidak akan goyah meninggalkan keimananku. Ya. Mengetahui kegigihan tekadnya itu, kata Sa'ad, mengetahui kegigihan tekadku ditambah dengan kondisi fisiknya yang sangat lemah, akhirnya ia mau makan. Ya. Ibunya nyerah, mau makan. Ya. Maka kemudian turunlah, ini ayat pertama yang turun untuk Sa'ad. Nanti akan saya sebutkan ada beberapa ayat itu khusus turun karena sebab kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Maka turunlah surah Luqman ayat ke-15. Sebagian ulama mengatakan juga turun surah Al-Ankabut ayat ke-8 itu juga sebab kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Coba Anda buka surah Luqman ayat 15. Surah 31 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Wa in jahadaka, kalau mereka berdua bersungguh-sungguh untuk memaksamu ala antusyrika bi, agar kamu menyekutukan aku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, ya, yang mana engkau atau kamu tidak punya ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka berdua. Mereka berdua maksudnya apa? Kedua orang tua. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dalam urusan dunia itu dengan baik. Jadi ayat ini turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ayat ini umum turun untuk kita semuanya. Ya, misalnya kita punya orang tua yang masih awam, punya orang tua yang tidak suka anaknya ngaji, tidak suka anaknya berubah jadi lebih baik, atau orang tua yang non muslim sekalipun. Ayat ini terkena untuk sesiapapun yang kemudian memiliki masalah yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka seorang anak yang punya orang tua yang semacam ini, maka tugas dia adalah dua. Satu, tidak boleh mentaatinya dalam perkara-perkara maksiat. Ya. Apalagi kemudian mengajak untuk menyekutukan Allah. Tapi Al-Quran juga imbang. Al-Quran juga mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam perkara-perkara dunia, ya bantu orang tua, bersihin rumah, ya nganter orang tua ke pasar, ya. Kemudian apa yang bisa kita beri untuk orang tua, gitu ya. Ngajak jalan-jalan, traktir makan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergi dengan kebaikan. Tambahan ketika tetap mendoakan agar mereka Sa'ad dan ibu dengan Allah ya, adalah yang multi talenta, hadir sahabat multi talenta, spek lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya. Kalau boleh saya klasifikasikan, Sa'ad ini memiliki 4 kemampuan yang jarang-jarang orang punya kemampuan langsung. Sa'ad ini seorang pejuang, mujahid fi sabilillah, ya. Nanti akan sebutkan beberapa riwayatnya. Tidak hanya mujahid, tidak hanya pejuang, Sa'ad ini adalah orang yang sangat solih, terkenal kesolihannya, ya, orang yang tekun ibadahnya, orang yang sangat dekat dengan Rabbnya, pejuang solih, ya. Ya memang ada pejuang yang tidak soleh, Ustaz,
Ya, beda hadirin. Ada orang-orang yang kesolihannya kesolihan yang umum, tapi saat ini tidak hanya kesolihan biasa. Kesolihannya itu dikenal oleh para sahabat. Buktinya nanti akan kita sebutkan bahwa saat ini sangat terkenal orang yang sekali berdoa, doanya langsung mustajab hadirin. Ini kalau bukan karena kesolihan dia, tidak bisa dia. Ya, karena orang-orang soleh kekasih Allah. Ya, maka kenapa orang-orang soleh itu? Karena dia kekasih. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ya, sudah soleh, Masya Allah. Bahkan dia dalam mudah perniagaan. Tidak hanya itu, yang keempat, saat ini ulama hadirin, ulama. Ya, nanti akan kita sebutkan betapa orang kita respect pas ini orang yang ubutul alaihi seorang bawa dosa, kata Rasulullah. Itu baik ke kali anhu. Ya, makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang Masya Allah ya, yang melewati bersama Nabi SAW dari awal pertama Nabi SAW sampai SAW wafat, di zaman Umar ibn Khattab sampai beliau nanti ya, nanti peperangan. Di awal Nabi SAW berjuang, Sa'ad bin Abi Waqqas ini cerita ya, di antara
kali menembak demi Allah. Dan pernah dan sudah dan kering ahad inna kata beliau, tidaklah berapa orang di antara kami air BAB kecuali BAB kami saking makanan dikonsumsi itu makanan yang daun yang kering gitu ya, sampai buang airnya kami itu buang air yang sangat keras ya. Itu ujiannya bersama dakwah sama Rasul itu seperti itu ya, berjuang sama Rasul. Dalam hadis yang lain lebih mengerikan hadis. Kata beliau, kunna qauman yusibuna dhalafal 'aish bi Makkah ma'a Rasulillah. Kami ini adalah kaum yang merasakan sulitnya kehidupan di Mekah bersama Rasulullah SAW. Wa syiddatihi, kerasnya kehidupan bersama Rasulullah. Falamma asabanal bala, ya, ketika kami ditimpa satu ujian, sabarna lahu, ya, kami bersabar. Ya, ini kejadiannya sahabat Sa'ad bercerita tentang ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diboikot di Syi'ab Abi Thalib. Ya. Jadi selama 3 tahun lamanya Rasulullah itu diboikot orang Quraisy, tidak dipasok makanan, tidak boleh dialiri air, tidak boleh bermuamalah. Kalau di pasar tidak boleh bermuamalah dengan Muhammad dan kaumnya. Yang sudah pernah nikahkan anaknya kepada kaumnya Muhammad disuruh menceraikan. Pokoknya semua hal diboikot tadi. Ya, hanya Abi Thalib yang kemudian tetap mendukung, Abu Thalib tetap mendukung Nabi SAW dengan memasok makanan. Karena Abu Thalib ini tidak bisa, karena apa? Tingginya kedudukannya tidak bisa dilawan oleh orang-orang tokoh kafir Quraisy. Ya. Di Syi'ab Abi Thalib itu mereka dalam keadaan terbatas sekali. Nah, ini diceritakan oleh Sa'ad. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah. Kalian telah melihat sendiri aku bersama Rasulullah SAW di Makkah, Kharajtu minal lail. Suatu malam aku keluar, abul, aku buang air, keluar dari tempat tendaku, aku mau buang air. Fa idza ana asma' bi qa'qa'ati syai'in tahta bauli. Masya Allah. Maka ketika aku buang air kecil, aku mendengar ada suara tek 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 di bawah air kencingku. Ya, di bawah air kencingku. Bukan orang jual martabak ya. Ya, tek 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 itu maksudnya ada tetesannya itu keras gitu ya. Tetesannya keras. Ya. Fa idza qid'atu jildin ba'ir. Setelah aku lihat ke bawah ternyata aku itu kencing ya di sepotong kulit unta yang sudah sangat mengering. Ya. Fa akhadtuha, kemudian aku mengambil sepotong kulit ini yang sudah bercampur dengan tanah. Fa akhadtuha fa ghasaltuha, maka kemudian aku cuci. Summa akhrajtuha, kemudian aku bakar. Ya, jadi yang tadi kena air kencing tadi dicuci, diambil terus dibakar, dipanasi. Fa wada'tuha baina hajraini, kemudian aku letakkan di antara dua batu sampai kemudian dilembutkan ya, dicacah gitu ya, dijadikan bubuk gitu ya. Summa stafaftuha fasharibtu 'alaiha minal ma. Kemudian ketika sudah jadi bubuk aku campurkan ke dalam air, kemudian aku aduk ya, kemudian aku minum air itu ya. Maksudnya apa? Saking tidak ada makanannya gitu, sampai adanya cuman air. Mereka ini orang yang makannya makan daging ini, orang-orang Arab. Tidak ada daging sama sekali. Maka ada bekas kulit unta diajur kemudian dicampur air biar agak ada aroma daging ini. Ya. Kemudian apa? Faqawa itu alaiha salasa. Minuman itu membuatku bertahan lebih kuat 3 hari lamanya. Masya Allah. Jadi segala penderitaan itu dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua peperangan, perang Uhud, sebelum Uhud bahkan, ya, sebelum Uhud yang mengalirkan darah pertama kali itu, ya, yang memanahkan
anak panah pertama kali itu kan kejadiannya sebelum Uhud. Kemudian nanti di zamannya di perang Badar, di perang Uhud, di perang-perang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas selalu tampil sebagai singa Islam. Ya, sampai di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas juga diutus bersama Usamah bin Zaid berangkat berperang di daerah Syam, ya, di Balqa Syam. Kemudian yang paling terkenal adalah ketika Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas melawan orang-orang Persia, ya, yang kita kenal dengan perang Qadisiyah namanya. Ini perang ini sangat menarik ya, jadi untuk dibahas, tapi tidak pada tempatnya kalau saya bahas perang ini. Perang ini bisa dibahas jadi 2 atau 3 episode tadi, karena banyak sekali kejadian yang luar biasa, ya. Perang ini Anda bayangkan kaum muslimin ketika itu berangkat hanya dengan 7.000 atau 8.000 pasukan. Rustum, ya, Rustum itu kaisarnya Persia, itu menyiapkan 60.000 pasukan hadir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin bersama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang pada peperangan ini. Ya. Nanti dibuka surah Al-Anbiya ayat 105. Ya. Ini ayat yang memotivasi Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukan kaum muslimin sebelum berperang melawan kaum Persia. Al-Anbiya 105, ya. Jadi sebelum berangkat perang, Sa'ad bin Abi Waqqas baca ayat ini, ya. Al-Anbiya 105, ya, 105, ya. Coba Anda buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun." Dan telah ditetapkan atau dituliskan di dalam kitab Zabur, kitab sebelum Al-Quran, min ba'di dzikri, ya, setelah Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini yarisuha ibadiyas salihun, akan diwariskan untuk hamba-hambanya Allah, hamba-hambaku yang soleh. Kalimat ini yang meyakinkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentara Islam ketika itu untuk dapat mengalahkan kaum Persia, ya, kaum Persia. Hadirin muliakan Allah, singkat ceritanya itu beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang yang pejuang, seorang yang gigih, seorang yang berjuang di jalan Allah, mujahid fisabilillah, ya. Nah, singkat ceritanya, kemudian Persia kalah. Umar bin Khattab itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu daerah kekuasaannya sampai Persia, sampai daerah Irak, Iran dan lain sebagainya. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang kemudian ditunjuk sebagai gubernur Irak ketika itu, ya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kota Kufah kita tahu, ya, kota Kufah yang ada di Irak itu yang pertama kali mendirikan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Nah, sampai akhirnya dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi gubernur di sana, ya. Dan saya ingin menjelaskan ini kesolihannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya. Yang kedua, karena yang pertama kan tentang beliau ini seorang pejuang, yang kedua adalah beliau adalah orang yang solih, ya. Diceritakan yang dimuliakan Allah, suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini diadukan oleh penduduk Kufah, ya. Jadi penduduk Kufah ini mengadu ke Madinah, ya, tentang syaka ahlu Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Intinya saat ini dikeluhkan oleh penduduk Kufah bahwa saat ini orang yang sholatnya tidak benar, orang yang tidak jaga agama, gitu, ya. Sampai akhirnya Umar langsung mencopot Sa'ad ketika itu, ya. Belum dikonfirmasi tapi dicopot dulu, digantikan yang lain dulu, digantikan PLT dulu. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas diminta ke Madinah, karena ketika itu komunikasi belum ada yang cepat, ya.
harus perjalanan dari Irak ke Madinah itu sekitar 2 pekan perjalanan, ya. Jadi belum ada WhatsApp, belum ada telepon, belum ada pesawat. Akhirnya Umar meminta Sa'ad datang. Kemudian di situ akhirnya Umar bertanya, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli." Orang-orang Kufah mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang tidak memperbaiki salatmu. Maka Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya, amma ana wallahi fa inni kuntu usolli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun diriku demi Allah, aku salat sebagaimana Rasulullah SAW salat. Dan kau mengetahui itu. Aku orang yang membersamai Rasulullah sejak awal Rasulullah SAW diutus. Ya. Aku salat sebagaimana Rasulullah salat. Ya. Aku mengimami mereka sebagaimana Rasulullah mengimami kita dahulu. Dan kau tahu tentang itu, wahai Umar. Aku adalah orang yang pertama-tama masuk Islam, bahkan lebih dulu aku daripada dirimu, wahai Umar. Ya. Aku memanjangkan bacaanku di 2 rakaat pertama, kemudian aku memendekkannya di 2 rakaat berikutnya. Dalam sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 3 rakaat aku memanjangkan di 2 pertama dan aku memendekkan yang 1 pertama, sebagaimana Rasulullah SAW ya, melakukannya. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, tentu aku sependapat dengan dirimu, wahai Abu Ishaq. Aku tidak meragukan hal itu. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab akhirnya menyelidiki, ini siapa yang bilang begitu. Akhirnya diutuslah utusan oleh Umar bin Khattab untuk menyelidiki benar tidak. Sepanjang jalan ke Kufah, sepanjang jalan ke Irak itu, setiap kali utusan Umar bin Khattab itu mampir di sebuah desa atau di sebuah masjid, semua orang mengatakan kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Semua orang mengatakan kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampailah kemudian utusan ini datang ke sebuah suku namanya Bani Abbas. Bani Abbas ini tempat orang tadi mengadu. Ada seorang bernama, namanya itu kalau di dalam riwayat ini disebutkan Ibnu Qatadah namanya, ya. Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ini yang mengadukan ke Madinah tadi, ya. Akhirnya sampailah ke Bani Abbas ini, kemudian bertemulah yang mana Usamah bin Qatadah ini adalah kepala sukunya. Bertemu, kemudian utusan ini bertanya-tanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gimana? Gubernurmu menurutmu bagaimana? Pemimpinmu menurutmu dia baik atau tidak? Ya. Maka orang ini menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ya, singkat cerita ternyata telusur punya telusur, Bani Abbas ini termasuk suku yang dulu pertama kali ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutuslah Sa'ad oleh Umar di Persia, dan mereka ini termasuk yang pertama kali ditaklukkan, sehingga ada ketidaksenangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal mereka sudah masuk Islam semua, ya. Akhirnya dijelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas di situ. Akhirnya utusan balik ke Umar dan menceritakan semuanya. Semua orang mengatakan Sa'ad ini orang baik, hanya orang ini saja yang mengatakan tidak baik. Hal itu disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Nah, ini ngeri nih hadirin. Ya, saat itu kalau sudah ngangkat tangan berdoa, itu semua sahabat sudah ngeri hadirin. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah bersabda, Allahumma istajib li Sa'ad idza da'aka. Ya Allah, ijabahi semua doanya Sa'ad kalau berdoa kepadamu. Ya. Di saat ini terkenal sekali orang yang tajam tembakannya dengan anak panahnya dan tajam doanya ke atas langit. Ya. Lah akhirnya saat ini berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya Allah, kalau hambamu yang satu ini berdusta kepadamu ya Allah, ya, dia seorang yang berdusta, ya, qama riya'an wa sum'atan, dia pingin riya dan dia pingin sum'ah ya Allah, fa'atil umrohu, panjangkan umurnya ya Allah, fa'atil faqrahu, dan panjangkan kefakirannya ya Allah, ya, wa aridhu bil fitan, dan penuhi hidupnya dengan fitnah-fitnah ya Allah, ya. Jadi disuruh panjangkan umurnya tapi banyak fitnah. Masya Allah hadirin. Kata para tabi'in setelahnya, orang ini Usamah bin Qatadah ini menjadi orang yang panjang sekali umurnya.
Sampai-sampai diriwayatkan dahinya itu menutupi matanya, kulit jidatnya ini menutup matanya, dan dia menjadi orang yang sudah tua renta tapi masih suka bermain-main dengan wanita, ya, orang tua yang pezina gitu ya, orang tua yang pezina. Sampai akhirnya orang-orang ini membicarakan dia, asobathu da'watu Sa'ad, ya, orang ini terkena doanya Sa'ad, orang ini terkena doanya Sa'ad. Sampai orang tua ini nanti dia sadar bahwa dirinya terkena doanya Sa'ad, dan dia seakan-akan gila dan berkata, asobatni da'watu Sa'ad, asobatni da'watu Sa'ad. Sungguh aku adalah orang yang terkena doanya Sa'ad, aku adalah orang yang terkena doanya Sa'ad. Ya, jadi kesolihannya Sa'ad itu seperti itu, hadir. Ya, kesolihannya Sa'ad itu membuat langit itu bergemuruh ketika Sa'ad mengangkat tangannya untuk berdoa. Ya. Lah ini hadirin muliakan Allah, kenapa kok Nabi mau mendoakan Sa'ad agar doanya mustajab? Itu ada asal usulnya. Ada sebuah riwayat yang sahih yang disebutkan oleh banyak periwayat hadis dan atsar, bahwa awal mulanya kenapa kok Nabi doakan Sa'ad ini adalah ketika Nabi bersafar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak sahabat. Sa'ad ini orang yang Anda tahu sendiri, dia multi talenta, dia orang yang cerdas pasti, dia orang yang mencari peluang-peluang pahala. Nah, ketika Nabi sudah bermalam dan para sahabat membuat tenda untuk bermalam, saat ini ditugasi Nabi untuk berjaga dengan beberapa orang sahabat bergantian. Lah, Sa'ad tahu betul bahwa Nabi SAW kalau tidur biasanya nanti di sepertiga malam beliau bangun untuk sholat tahajud. Akhirnya, ya, Sa'ad ini punya inisiatif karena kan di pinggir jalan gitu ya, dalam keadaan safar nyari air agak sulit, harus jauh gitu ya. Akhirnya Sa'ad punya inisiatif, Sa'ad mengambil satu ember air, satu wadah air, didekatkan dengan tenda Nabi SAW. Ketika itu Sa'ad sedang berjaga. Betul, ya, sepertiga malam Nabi SAW bangun. Ketika bangun Nabi SAW, ya, pasti mau mendirikan sholat. Dan ketika itu sahabat Sa'ad yang ketika itu berjaga berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, Anda ingin sholat, Anda ingin berwudu, itu airnya sudah saya siapkan ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mendapatkan inisiatif yang luar biasa dari sahabat ini tadi, ya. Dia berinisiatif untuk menyediakan air. Rasulullah sangat bahagia. Ketika Rasulullah sangat bahagia dengan pertolongan Sa'ad itu, Rasulullah berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, mintalah satu hal, aku akan doakan kepada Allah agar Allah mengijabahi permintaan. Jadi dikasih reward sama Nabi SAW, dikasih hadiah. Minta satu permintaan pasti terkabul. Wah. Kalau kita dimintain seperti itu, apa minta kita? Minta surga, Ustaz, ya. Minta agar istiqomah, Ustaz. Minta jadi orang yang kaya raya biar bisa banyak sedekah, Ustaz. Dan permintaan-permintaan kita. Tapi sekali lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang cerdas. Apa permintaan Sa'ad? Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar doaku setelah ini jadi doa yang ijabah. Agar doa-doaku setelah ini ijabah. Ya, jadi tidak minta satu ternyata, minta banyak, ya kan? Kalau ijabah kan enak, minta apa saja dikasih, gitu ya. Cerdasnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma istajib li Sa'ad idza da'aka. Ya Allah, ijabahi doanya Sa'ad bin Abi Waqqas jika dia berdoa, ya. Nah, akhirnya Sa'ad ini terkenal sekali orang yang sangat mustajab doanya. Jadi setelah dapat fitnah orang Kufah itu hadirin, ya, walaupun fitnahnya tidak benar tadi, kemudian Sa'ad itu balik ke Madinah. Ditawari oleh Umar bin Khattab untuk jadi gubernur lagi, tapi beliau menolak. Aku ingin tinggal saja di Madinah. Akhirnya Sa'ad tinggal di Madinah, dan di Madinah ketika itu gubernurnya namanya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini seorang yang baik pemerintahannya, sampai pada satu kali dia pidato, dia naik ke atas podium berpidato di hadapan rakyatnya. Di situ ada Sa'ad juga. Ya, Marwan bin Hakam ini mengatakan, sesungguhnya harta-harta kami telah kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan yang mendapatkan bantuan adalah berasal dari harta-harta kami, gitu ya. Jadi bukan hartanya kaum muslimin, tapi mengklaim harta kami. Kemudian Sa'ad datang ke rumahnya gubernur ini, Marwan bin Hakam, ya, kantor gubernur lah. Dia datang kemudian mengatakan, wahai Marwan, perbaiki perkataan, ya.
Ya, perbaiki perkataanmu atau aku akan berdoa kepada Allah, gitu ya. Ya, maksudnya ini bukan hartamu, ini hartanya kaum muslimin. Ya, jangan kamu sombong dan mengatakan ini hartamu, gitu ya. Jadi ngeklaim harta, ngasih bantuan seakan-akan itu bantuannya padahal hartanya harta rakyat, gitu ya. Ya, harta rakyat. Lah itu diancam sama Sa'ad bin Abi Waqqas itu, kemudian Marwan bin Hakam loncat dari singgasananya dan berkata, "Baik wahai Sa'ad, aku akan memperbaiki ya perkataan. Ini hartanya kaum muslimin bukan harta kami." Begitu ya. Saking takutnya Sa'ad ini ngangkat tangan gitu. Ya. Jadi banyak orang yang khawatir kalau Sa'ad ini sudah berdoa. Masya Allah. Umar bin Khattab pernah mengalami itu. Ya, takut kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa. Suatu hari Sa'ad ini punya budak, ya, punya budak wanita, kemudian berjalan di pasar, kemudian tidak sengaja budak ini kemudian pakaiannya itu terjepit sesuatu, gitu ya, tercantel ke sesuatu, kemudian akhirnya tersingkap itu auratnya, sebagian auratnya tersingkap. Lah Umar itu sedang jalan-jalan di pasar, Umar itu kemana-mana selalu bawa tongkat, dan biasanya tongkat ini untuk apa? Untuk mukul orang yang bermaksiat. Orang yang ya namanya Amirul Mukminin ya. Dia kalau melihat rakyatnya nggak benar dipukul pakai tongkat ini, ya. Umar itu sering malam-malam jalan itu yang lihat ada orang yang nongkrong itu dipukuli, suruh tidur. Tidur ya. Ini bukan waktunya untuk bangun ya. Kamu nanti terlambat subuh, nggak bisa bangun malam, dipukulin. Nah ini di pasar ngelihat ada aurat yang tersingkap, dipukul sama Umar ini ya, budaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad ada di sisinya budak ini dan kemudian memegang sempat kepukul ke budaknya, kemudian yang kedua kali dipegang tongkatnya dan Sa'ad juga kepukul. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga kepukul. Kemudian Sa'ad berkata, "Wahai Umar, dia ini tersingkap bukan karena ketersengajaan. Itu loh bajunya kecandal." Ya. Kemudian Umar masih berusaha memukul, kemudian, "Baiklah wahai Umar." Kemudian Sa'ad mengangkat tangannya begini, ya. "Baiklah wahai Umar, ya. Kalau kamu masih ngeyel mukulin budak, baiklah." Pas ngangkat tangan ini, Umar langsung beranjak mendekat kepada Sa'ad. "Baik wahai Sa'ad, ya, hukumlah aku, qisaslah aku atas pukulanku tadi." Ya, khawatir doanya Sa'ad ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini hari dimuliakan Allah, beberapa kisah ya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Hadis yang pertama kali kami sebutkan tadi bahwa Sa'ad kemudian minta kepada Rasulullah SAW agar doanya diijabahi, kemudian didoakan sama Rasulullah. Ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah mengiyakan doa itu tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? "Baiklah wahai Sa'ad, aku akan minta kepada Allah agar doamu diijabahi, tapi bantu aku untuk menjaga makananmu. Bantu aku untuk menjaga makananmu." Ya, ini menunjukkan bahwa makanan yang masuk ke perut kita, kalau itu adalah makanan yang syubhat atau haram, itu bisa menjadi sebab doa itu tidak ijabah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, "Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah SAW." Wahai Sa'ad, ada yang tanya di kalangan tabi'in, doamu ini sangat mustajab di kalangan sahabat Nabi, yang paling mustajab itu doamu, ya. Apa yang menyebabkan doamu mustajab? Apa jawaban Sa'ad? Faqala Sa'ad radhiyallahu anhu, "Ma rafa'tu ila fammi luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajtu." Wa min aina kharajat. Ya. Ma rafa'tu ila fammi, tidaklah aku mengangkat satu potong makanan, ya, untuk aku masukkan ke dalam perutku, untuk aku masukkan ke dalam mulutku, kecuali aku tahu betul dari mana makanan ini dan untuk apa makanan ini setelah masuk ke perutku. Ini kehati-hatiannya saat soal makanan ini. Makanya doanya mustajab. Ya. Maka penghalang yang paling besar doa seorang itu tidak ijabah adalah apa? Makanan haram. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Kemudian Rasulullah membaca satu ayat, kemudian Rasulullah berkisah. Kisahnya ini menarik. Ya. Ini mungkin sebagian besar kita sudah pernah dengar riwayat ini, tapi tidak masalah kita ulang. Soal masalah doa dan makanan haram ini.
Rasulullah menyebutkan summa dzakarar rajula. Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar, sedang melakukan perjalanan yang panjang, safar panjang. Asy'atsa akbar, pakaiannya compang-camping berdebu. Summa yamuddu yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit. Faqala, kemudian orang ini berdoa, ya Rabbi, ya Allah, wahai pemeliharaku, wahai pemeliharaku. Dia sebutkan asmaul husna Allah sebelum dia memulai berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan fata'amuhu haram, tapi makanannya makanan haram. Wa syarabuhu haram, minumannya dia biasa minuman haram. Faghudhiya bil haram, pakaian yang dia kenakan pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya ijabah, kata Rasulullah. Lihat hadirin, ya, hadis ini bukan sembarang hadis. Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita bahwa ada seseorang yang mengumpulkan 4 faktor ijabah doa dalam satu waktu. 1, musafir. Dia seorang yang musafir. Musafir itu kan dakwatun la turad, jadi doanya tidak ditolak sama Allah. Doa ijabah itu doanya musafir. Makanya kalau kita sedang safar, ya, di antara ibadah yang harus kita jaga, Pak, banyak doa, ya. Kenapa? Doanya orang musafir itu tidak tertolak oleh langit. Musafir. Asy'atsa akbar, dia ini pakaiannya compang-camping keluar dari negerinya. Berarti dia orang yang terzalimi. Ya, jadi Rasulullah ingin menggambarkan ini orang terzalimi karena cuma pakai baju yang nempel saja di tubuhnya. Orang yang terzalimi doanya mustajab. Ittaqi da'watal madlum, kata Rasulullah, takutlah kamu sama doanya orang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Ya, jadi kalau kita ini dalam keadaan terzalimi, jangan sibuk mendoakan orang yang mendolimi kita. Orang yang dolimi kita itu cepat atau lambat pasti celaka. Tidak usah pakai didoain. Sudah jalan sendiri itu sunatullahnya. Ya, maka kalau kita terdolimi, mending doa yang lain aja. Ya kan? Ya Allah, berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, begitu kan? Doa yang lain hadirin. Ya, mumpung terdolimi. Kalau jenengan tidak terdolimi, ya jangan minta terdolimi. Ya. Pas safar, ya Allah, semoga aku jadi orang terdolimi ya Allah. Kan ini ijabah ya. Bar terdolimi ya Allah, saya ingin berangkat haji ya Allah, gitu ya. Jangan disekenari. Kalau terdolimi saja, jangan sibuk doakan orang yang dolim. Itu sudah lumrah, nanti dia ini celaka. Kalau tidak bertobat dia celaka dia. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia akan digugat oleh orang-orang yang terdolimi. Maka gunakan dengan waktu itu dengan permintaan yang lain. Ya, permintaan yang selama ini kita inginkan, minta di situ hadir. Kalau terdolimi, ya. Jadi orang ini safar, terdolimi. Yamuddu yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Ini faktor ijabah doa hadir. Mengangkat tangan, menengadahkan tangan ke atas langit ketika berdoa itu kan ijabah doa. Ya. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis Tabrani, dan hadis ini hadis sahih. Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha pemalu dan zat yang maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ila sama' yarudduhu sifra. Allah malu melihat seorang hamba yang sudah mengangkat tangannya ke atas langit berdoa kepada Allah, kemudian Allah menolak doanya. Jadi pantang bagi Allah kalau melihat hamba sudah mengangkat tangan begini berdoa, Allah tidak ijabahi doanya, pantang bagi Allah. Maka ini juga faktor ijabah doa. Maka kalau berdoa itu angkat tangan kita, ya, angkat tangan kita. Ya. Sudah tahu caranya ngangkat tangan? Nah, tangannya bukan begini ya, begini. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan ngangkat tangan ada 4 jenis. Ini saya jelaskan lagi, sudah berkali-kali saya jelaskan. Mungkin di sini sudah. 1 begini, jadi punggungnya ini menghadap membelakangi kita, ya, begini. Seperti orang yang meminta, seperti orang yang fakir yang meminta. Ya kita memang hamba yang fakir dan Allah itu zat yang maha kaya. Jadi mintanya begitu. Kapan? Jenis yang pertama ini di waktu-waktu mustajab dan di tempat-tempat mustajab. Ya. Waktu mustajab apa saja waktunya? Saat safar, turun hujan, antara azan dan iqamah, saat terzalimi, di penghujung hari Jumat antara asar sampai maghrib. Ya. Penghujung sholat, selesai sholat, sepertiga malam terakhir, itu waktu-waktu mustajab.
tempat-tempat mustajabah di tanah suci, di depan Ka'bah, di Masjid Nabi, di Raudhah, di Multazam, di tempat-tempat yang mustajab. Di masjid ini tempat mustajab, di majelis ilmu tempat mustajab. Ya. Nah, itu doanya begini. Ya. Ini yang pertama. Model kedua adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ini. Ya. Jadi kalau jenengan ada melihat di masjid ada orang angkat tangan tinggi-tinggi, jangan Anda salahkan, ini bid'ah ini. Ya, ini aliran mana ini? Ya, loh Rasulullah ngajarkan ini. Ya, Rasulullah ngajarkan. Kapan boleh ngangkat tangan tinggi-tinggi? Di waktu-waktu yang mendesak kita butuh pertolongan Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Rasulullah pernah melakukannya di 2 tempat. Di sholat istisqa saat Madinah sudah kering, sudah tidak ada pasokan makanan, sudah tidak turun hujan, Nabi SAW mengangkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi aghithna, ya Allah turunkan hujan. Turunkan hujan. Ketika tangan Nabi SAW diturunkan, langit Madinah langsung mendung. Petir-petir menyambar, turun air hujan. Langsung turun pertolongan Allah. Yang kedua, saat Nabi berada di malam perang Badar. Kaum muslimin keluar hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi ternyata orang kafir Quraisy tahu bahwa Muhammad mau datang, didatangkan 1000 pasukan. 1000 lawan 300, bayangkan. 1000 lawan 300 itu nggak masuk akal tadi. Kalau guru tarikh saya mengatakan itu tidak usah perang. Guru sejarah saya dulu bilang itu tidak usah perang. Orang kafir 3 lawan 1. Yang satu menggoceki tangan kanan, yang satu menggoceki tangan kiri, yang satu ngitik-ngitik sampai mati. Itu sudah kalah. Harusnya sudah kalah kan? 1-3. Tapi malam itu Nabi SAW, para sahabat itu sudah deg-degan. Ya. Para sahabat itu digambarkan dalam surah Al-Anfal itu kan, mereka seakan-akan mendatangi kematian. Ya. Dan mereka melihatnya, wahum yanzurun. Ya. Yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Mereka mendatangi kematian dan mereka sadar nggak mungkin menang. 1000, kalau 300 masih bawa senjata lengkap masih mending. Yang mereka bawa pisau-pisau dapur. Yang mereka bawa golok-golok yang belum terasa. Memang mereka keluar bukan untuk perang. Ke Badar itu bukan untuk perang, hanya untuk nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang bawa barang dagangan. Kata Rasulullah, ambil barang dagangannya karena itu hak kalian, itu harta kalian yang kalian tinggal di Mekah. Ya, nah kok perang 1000 lengkap dengan peralatan perang, yang 300 bawa cutek hadir. Ya. Bawa bambu apa kalau kita? Bambu runcing lah kalau apa pahlawan nasional itu ya. Kalau pejuang Indonesia itu kan bawa bambu runcing. Akhirnya yang dimuliakan malam itu Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Doanya masyhur itu. Ya Allah, jika kau kalahkan kelompok kecil ini ya Allah, kau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Doanya Masya Allah ya. Ijabah hadirin kan. Pagi harinya 300 memang 300, tapi Allah turunkan langit pasukan dari langit tadi. Ya Allah abadikan di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-9. Id tastaghisuna rabbakum. Ketika kau malam hari berdoa kepada Rabbmu, fastajaba lakum, dan Allah mengijabahi doa kalian. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Kami turunkan 1000 malaikat berduyun-duyun dari langit. Berduyun-duyun dari langit. Jadi persaksiannya orang-orang kafir Quraisy ketika itu apa? Ya. Ketika itu kami melihat pasukannya Muhammad itu ada yang banyak terbang ya. Kemudian mengambil telungkup-telungkup leher kami, kemudian membawa telungkup leher kami itu ke hadapan mereka. Jadi pasukan kaum muslimin itu tinggal menggali gini. Tel gini. Sehingga mereka itu tunggang langgang tadi. Karena apa? Allah menurunkan para malaikat. Bukan hanya itu, faktornya bukan hanya faktor langit. Allah turunkan juga air hujan kan. Sebelum air hujan Allah kasih apa? Rasa kantuk. Ya. Lihat ayat berikutnya itu. Al-Anfal ayat ke-11. Id yughashshikumun nu'asa. Ketika Allah mengaruniakan untukmu rasa kantuk yang berat, amanatan, agar kalian merasa aman. Jadi yang tadinya deg-degan semalaman tidak bisa tidur dibuat ngantuk ketika musuh sudah ada di depan mata. Sudah Anda bayangkan, ini di Manahan ya, di Manahan ini kita sudah siap perang. Kemudian di situ di Fajar Indah ini, ya, di daerah perapatan Fajar Indah itu musuh sudah sampai situ. Kira-kira Anda bisa tidur nggak?
Ya, sudah siap tempur ini. Nah ini kaum muslimin dikaruniai rasa kantuk. Pasukan Allah yang diturunkan bukan hanya malaikat apa, tapi juga rasa kantuk. Ngantuk semua, tertidur ini. Akhirnya apa? Id yughashshikum amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama. Ya. Kemudian setelah tidur semua sudah tenang, diturunkan air hujan. Kebroh semua kan. Wah, kok tangi, kok hujan? Ya sudah, wis kadung teles kan. Akhirnya mereka apa? Maju perang, sudah tidak mikir apa-apa lagi karena sudah tenang hatinya, dan mereka akhirnya berperang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan rasa kantuk itu sesuatu yang kadang menjadi aib. Tapi kalau rasa kantuk itu hadir di medan perang, maka itu adalah karomah. Ya. Jadi rasa kantuk itu dibagi para ulama jadi dua. Rasa kantuk yang diridhoi Allah dan rasa kantuk yang dibenci Allah. Diridhoi Allah kapan? Kalau ngantuknya pas perang. Oh, tidak bisa deh. Tidak ada suasana yang lebih mencekam dalam hidup ini kecuali ketika musuh sudah ada di depan mata nih. Lah kok bisa ngantuk? Wah, itu karomah itu ya. Itu cara Allah mengistirahatkan sejenak. Tapi ada rasa kantuk yang dibenci. Rasa kantuk yang dibenci itu ngantuk pas pengajian. Ya. Selanjutnya ya, selanjutnya hadirin dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya sampai mana-mana ya. Kemudian model yang ketiga, doa yang ketiga itu apa? Doa yang ketiga itu ngangkat satu jari begini. Ya, ini juga masyhur. Ngangkat satu jari ini kapan? Saat seseorang ditunjuk menjadi khatib. Ya, ini hanya dilakukan oleh khatib. Khatib Jumat kalau khutbah kedua biasanya ngangkat tangan begini. Khutbah Id ngangkat tangan begini. Nah itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, model mengangkat tangan yang keempat adalah tidak boleh mengangkat tangan sama sekali. Kapan? Ketika sujud. Ya. Iya, begitu penjelasannya ulama begitu ya. Saya tidak mengada-ngada. Sujud itu tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fa'aksiru fihi doa. Kata Rasulullah, perbanyak doa ketika sujud. Karena tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Tapi tidak perlu ngangkat tangan. Ya. Lah, ini orang safar, 2 terdolimi, 3 ngangkat tangan, 4 dia menyebutkan Asmaul Husna Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Faktor ijabah doa yang keempat apa? Sebelum berdoa puji Allah dulu sepuasnya. Sebutkan Asmaul Husna Allah. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha, kata Allah. Allah punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut-nyebutnya. Ya. Nah, ini orang sudah mengumpulkan 4 faktor ijabah doa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pakaian haram. Fa'anna yustajabu lahu, kata Rasul. Maka mana mungkin doanya ijabah. Ya. Lah haram ini bukan hanya soal zatnya, tapi juga soal asal muasalnya. Jadi urusan halal haram itu 2. 1 zatnya haram. 2 apa? Asal muasalnya haram. Dari pekerjaan yang haram dibelikan makanan yang halal. Halal tidak makanannya? Haram. Asal muasalnya haram. Maka perbaiki pekerjaan kita, lebih selektif lagi memilih makanan-makanan dari zat yang halal ya, jangan zat yang haram. Gitu ya. Nah, ini kelebihannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kesolihannya Sa'ad, ijabahnya doanya Sa'ad itu sangat dipengaruhi soal makanan yang masuk. Tidaklah satu makanan, sepotong makanan masuk ke dalam mulutku kecuali aku tahu dari mana asalnya dan untuk apa makanan ini aku makan. Coba. Yang dipikir bukan hanya dari mananya saja, tapi untuk apa ini? Ya, untuk apanya juga dipikirkan. Ini Sa'ad. Kemudian yang ketiga, Sa'ad itu orang yang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kaya raya, ya. Dari mana taunya Sa'ad ini orang yang kaya? Dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat Sa'ad itu pernah mengalami sakit yang parah di zaman Rasulullah. Ya, sampai sudah seperti sebentar lagi meninggal gitu. Asfaitu 'alal maut. Ya. Aku pernah sakit yang sampai mendekati kematian gitu ya. Yaitu tepatnya di tahun Haji Wada.
Kemudian Nabi SAW menjengukku, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, balagha bi minal waja' ma tara. Aku mengalami sakit parah seperti ini ya Rasulullah. Ya. Kemudian wa ana zumalin, dan aku orang yang sangat berharta, aku orang yang punya banyak harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Tidaklah mewarisi hartaku ini kecuali satu anak perempuan saja. Anakku cuma satu ya Rasulullah, perempuan. Ya. Afa atasaddaq bi sulusai mali, ya Rasulullah, bolehkah aku menyedekahkannya? Ya. Mewasiatkan hartaku ini untuk yang lain 2/3 dari apa? 2/3 dari hartaku. Jadi yang 1/3 biar buat anak perempuanku, kan dia nanti juga nikah sama seorang laki-laki yang mungkin warisannya dari orang tuanya kan lebih banyak kalau laki-laki. Gimana kalau 2/3-nya aku sedekahkan saja di jalan Allah ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan la, jangan. Kemudian fa'atasaddaq bisatrihi, kalau aku sedekahkan setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, as-sulusu ya Sa'ad wa sulusu katsir. Ya. 1/3 saja wahai Sa'ad, dan 1/3 itu sudah banyak. Innaka intazar dzurriyyataka aghniya khairan min an tazarhum 'alatan yatakaffafuna minan nas aw yatakaffafuna an-nasa. Ya, kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kurang dan akhirnya meminta-minta kepada manusia, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ya menjawab pertanyaan saat ini, kemudian turunlah ayat, hadirin, surah Al-Baqarah ayat 180. Ini ayat kedua, hadirin, soal saat. Ayat yang pertama tentang tadi ya, birrul walidain tadi. Ayat yang kedua tentang wasiat. 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, kalau kamu meninggal maka kamu boleh berwasiat, ya, boleh berwasiat, tapi yang boleh dikasih wasiat itu selain ahli waris. Ahli waris tidak boleh dikasih wasiat karena dia sudah punya apa? Sudah punya hak waris, ya. Dan kalau ngasih wasiat, wasiatnya tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Boleh dengan syarat semua ahli waris sepakat. Misalnya ahli warisnya 5 gitu. Dia punya anak sama istri dan lain sebagainya, pokoknya 5. 5 ini kalau 4 sepakat, wes setengah hartanya bapak dijadikan masjid saja, itu misalnya, karena bapak wasiatnya suruh bikin masjid, setengahnya. 4 sepakat, yang 1 tidak sepakat, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi tetap maksimal 1/3. Ayat ini turun 180 surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa saat ini seorang yang juga agniya, gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak hanya agniya, saat ini seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang ahlul ilmi. Ya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, beliau adalah orang yang terkemuka di kalangan sahabat tentang ilmu fikih dan pengetahuan Islamnya sangat dalam. Ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu sebanyak 270 hadis. Tidak semua sahabat itu meriwayatkan hadis gitu. Ada sahabat-sahabat yang memang Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kesiqahan, Allah berikan daya tahan, daya hafal yang kuat, gitu ya. Ya, dan memang dia dikenal sebagai ulama. Makanya hadis itu kan biasanya diriwayatkan dari sahabat-sahabat tertentu saja yang namanya kita kenal, ya. Kan tidak semua sahabat itu ulama dia. Ya, ada yang orang biasa saja, ada yang sahabat yang ketemu sama Rasulullah sekali 2 kali saja. Lah ini saat ini 270 hadis saja. Ya. 37 di antaranya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan
ya, anaknya Umar bin Khattab namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang mashul khuffain, tentang cara membasuh sepatu ketika wudu itu ya. Itu gimana gitu ya. Fa anna Abdullah ibni Umar sa'ala Umar. Kemudian Abdullah ibni Umar setelah tanya ke Sa'ad, tanya ke ayahnya. Ayahnya juga ulama kan, Umar ibn Khattab. Faqala, kemudian Umar ibn Khattab berkata, "Na'am, idza haddatsaka syai'an Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu." Ya. Kalau kamu sudah tanya kepada Sa'ad tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu tanyakan ke yang lain. Sudah, itu paling benar. Ya, itu sudah paling benar. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan tadi 4 ayat itu turun untuk Sa'ad. 1 ayat tentang ibunya Sa'ad tadi, Luqman ayat 15. 2 ayat tentang wasiat, ya, Al-Baqarah 180. 3 ayat tentang harta rampasan perang, Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal itu. Ya, itu juga tentang Sa'ad, yaitu ketika Sa'ad di perang Badar, ya, berperang bersama kaum muslimin, kemudian melihat adiknya Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh adiknya namanya Umair bin Abi Waqqas. Umair ini masih kecil hadirin. Sembunyi-sembunyi pas perang Badar, ketemu sama kakaknya. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Aku takut ketahuan Rasulullah. Aku sudah beberapa kali minta izin ke Rasulullah untuk ikut perang, selalu ditolak. Jadi ikut perang tapi delik-delik. Ya, kemudian Sa'ad berkata, bangunlah kamu, berperanglah lawan orang-orang kafir itu. Bangun, akhirnya diterjang orang-orang kafir sampai akhirnya Umair ini syahid. Lah, yang membunuh Umair ini ada seorang kafir yang membawa pedang. Akhirnya karena Sa'ad tahu yang membunuh adiknya adalah orang ini, akhirnya Sa'ad mengejar orang ini sampai akhirnya orang ini mati, ya. Si orang kafir ini mati, kemudian pedangnya orang kafir ini, ya. Kemudian nanti ketika pembagian harta rampasan perang, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pingin pedang itu untuk dirinya, ya, pingin pedang itu untuk dirinya. Karena apa? Ini yang bunuh adik saya pakai pedang ini dan saya membunuh orang itu, maka ini adalah bagianku. Kemudian minta kepada Rasulullah nggak ngasih jawaban. Sampai kemudian turunlah surah Al-Anfal ini. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi walir rasul. Ya, orang-orang bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Qulil anfal, katakan ya Muhammad bahwa harta rampasan perang itu miliknya Allah dan miliknya Rasul. Jadi yang menentukan itu bukan pasukan, yang menentukan adalah Rasulullah. Akhirnya pedang itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ayat tentang khamar, Al-Maidah ayat 90. Ya. Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90 ini berkenaan tentang pengharaman khamar secara mutlak. Jadi khamar atau minuman keras itu dulu diharamkan, ya, di kalangan orang-orang Arab itu tidak langsung 1 ayat tadi, tapi 4 ayat, turun secara berangsur-angsur. Ayat pamungkasnya, paripurnanya ya ayat surat 5 ayat 90 ini. Kenapa tidak langsung? Karena dulu khamar, minuman keras itu tradisinya orang Arab, ya, kebiasaan mereka tidak bisa lepas dari khamar dan zina, ya. Makanya untuk mengharamkan khamar ini tidak langsung sekali sekali turun ayat langsung khamar. Rasulullah bakal ditolak oleh orang-orang Arab kalau sekali ayat. Makanya turun 4 ayat. Jadi untuk khamar itu turun 4 ayat. Yang pertama surah 16 ayat 67, yang kedua surat 2 ayat 219. Yang ketiga surat 4 ayat 43. Yang keempat surah 5 ayat 90. Pertama surah 16 ayat 67, Al-Anfal, Al-Nahl 67. Yang kedua Al-Baqarah 219. Ketiga An-Nisa 4 ayat 43. Yang keempat
ini yang turun untuk saat ini, ya tentang khamr juga, surah 5 ayat 90. Pertama, Al-Qur'an tidak langsung ngelarang, ya. Pertama, surah An-Nahl ayat 67 itu hanya sekedar mengedukasi orang Arab bahwa khamr itu ada manfaatnya, ya. Khamr itu bagus, ada manfaatnya. Jadi Al-Qur'an seakan-akan tidak langsung melarang gitu ya. Coba Anda buka 67 hadirin. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari buah-buahan kurma dan buah-buahan anggur itu dapat kalian jadikan sesuatu yang memabukkan, sakaro wa rizqan hasana, dan dapat kamu makan juga jadi rizki yang baik, banyak vitaminnya buat kamu. Kata Quran cuma begitu saja. Kemudian setelah itu Quran nunggu momen sampai kemudian para sahabat agak pintar, agak sudah mulai penasaran tentang hukum, sudah mulai belajar ilmu. Kemudian sampai ada sahabat yang mulai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukum minum minuman keras? Minum khamr ini apa hukumnya? Maka turunlah surah Al-Baqarah 212 sendiri. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad, apa itu hukumnya khamr? Katakan wahai Muhammad, di dalam khamr ada manafi'u linnas, ada ismun kabir, ada bahaya yang besar. Surah Al-Baqarah ayat 219. Iya. Kata Allah apa? Katakan wahai Muhammad, qul fihima, di dalam khamr ada ismun kabir, ada bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Khamr itu tetap ada manfaatnya. Kalau orang dulu manfaat khamr itu untuk bius sendiri. Ya, orang kalau mau operasi itu anestesinya khamr gitu. Ya, bius, ya. Kalau anak pondok biasanya untuk ngoles-ngoles tangan. Ya, kalau bela diri itu biasanya mereka ada istilah ngoki gitu. Ngoki itu benturkan tangan kita dengan tangan temen, ya, biar tangan kita ini keras gitu, ya. Kemudian kalau sudah abuh gede gitu dioles-olesi sama cium, ya, biar nggak terlalu sakit. Dulu kami anak pondok begitu tuh, ya. Nah, masih ada Pak, masih ada manfaatnya gitu. Makanya ayat ini bilang apa? Qul fihima, di dalam khamar ada apa? Ada bahaya besar dan ada juga manfaatnya. Tapi kemudian agak maju selangkah. Apa kata Quran? Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Madorotnya lebih gede daripada manfaatnya. Belum dilarang ini. Belum dilarang. Sabar betul Al-Quran ini, syariat ini untuk mengharamkan khamar. Sampai Al-Quran nunggu satu momen di mana para sahabat itu habis minum khamar, kemudian dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, azan bro, kita sholat dulu ya. Pas sholat, ada seorang sahabat, dalam satu riwayat sahabat itu Ali radhiyallahu anhu. Ya, disuruh apa? Ngimami sholat. Kemudian setelah ngimami Al-Fatihah masih lancar. Pas baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, enggak selesai-selesai. Bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Karena apa? Flying hadirin, ya, ngeblank dia. Ya, habis minum khamr. Loh kok gak rampung-rampung gitu kan? Yang belakang juga nggak sadar, ya, mau ngingetin dia bingung karena sama-sama mabuk. Akhirnya tidak selesai. Perkara itu terangkat ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami sholat imamnya Al-Kafirun tidak selesai-selesai ya Rasulullah. Lah kok kenapa nggak kamu ingatkan? Aku juga lupa ya Rasulullah. Akhirnya turun An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu deketi sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu benar-benar tahu apa yang kamu katakan dalam sholat. Ya, jadi pelarangannya belum total. Pelarangannya baru apa? Baru nek deketi waktu sholat tidak boleh minum khamr.
Jadi kalau habis maghrib itu tidak boleh minum khamar karena masih ada isya. Nanti habis isya monggo gitu ya. Dulu masih begitu. Iya, dalam sejarah sahabat masih minum khamar karena memang belum haram. Ya, kan hukumnya kan makanan minuman itu, semua makanan minuman itu hukum aslinya halal sampai ada larangan. Ya, sampai ada larangan. Lah kemudian baru ditunggu sama Quran ini madorot lainnya. Sahabat sudah mulai tahu, lambat laun sudah tahu, oh khamar ini bikin sholat tidak khusyuk, makanya dilarang. Sampai ada satu momen di suatu malam, ini hadis saat ini ya, satu malam aku duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Kemudian kami mulai makan dan minum di situ. Minuman kami adalah khamar. Setelah sudah minum khamar, ternyata kami sudah mulai mengejek satu sama lain, mencela satu sama lain. Muhajirin ngejek ansor, ansor ngejek muhajirin, sampai akhirnya ya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut mengejek ya. Kemudian nggak sadar bahwa di sampingnya ada orang ansor yang badannya gede gitu ya, yang diejek orang ansor. Akhirnya orang ansor ini nempeleng Sa'ad nggak terima, akhirnya tempeleng lagi ya, akhirnya tempeleng-tempelengan kelahi malam itu hadirin. Akhirnya kasus itu terangkat sampai Nabi SAW. Kemudian turunlah surah Al-Maidah ayat ke-90 hadirin, mengharamkan khamar secara totalitas ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ya. Al-Maidah ayat 90. Coba Anda buka dulu. Sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi dan lain-lain itu adalah amalannya setan, maka tinggalkanlah, kata Quran, agar kalian selamat. Ketika ayat ini turun, semua sahabat sudah dalam kesadaran penuh bahwa khamar ini memang berbahaya. Khamar ini memecah belah persatuan. Khamar ini bikin sholat tidak khusyuk. Khamar ini bikin banyak kerusakan. Akhirnya apa? Mereka dengan sukarela menumpahkan khamar-khamar mereka yang sudah mereka simpan di rumah-rumah mereka. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan ketika ayat ini turun, semua khamar itu memenuhi parit-parit Madinah. Semuanya ditumpahkan sama para sahabat. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, kesalihan, kemudian keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas, kecerdasan dalam soal masalah agama, dan juga seorang yang akhirnya menjadikan kita harus bisa meniru Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah mengapa Nabi SAW menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, karena kontribusinya untuk Islam luar biasa. Kalau kita ini bukan agniya, maka jadilah orang yang ulama. Kalau ulama ya nggak jadi, ya sebisa mungkin kita ini jadi pejuang. Kalau pejuang juga enggak, maka seminimal-minimalnya jadi orang soleh lah ya, biar masuk surga. Mari kita ambil posisi kita masing-masing, potensi kita masing-masing. Semoga dengan itu Allah mudahkan kita jadi seorang yang punya amalan andalan, yang kemudian dengan itu kita istiqomah, dan dengan istiqomah Allah merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga kisah saat ini bisa kita ambil banyak manfaat di dalamnya dan bisa menjadi contoh idola kita dalam kehidupan setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.